Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Amalia Fajri ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah tentang tingkat kepuasan pelayanan kefarmasian di Apotik Super Farma, Kota Jakarta. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan kesehatan yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesehatan bermutu, di mana apoteker merupakan sebagian dari tenaga kesehatan, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian yang berkualitas. Layanan kefarmasian selain menjadi tuntutan dalam profesionalisme juga dapat dilihat sebagai faktor yang menarik minat pelanggan terhadap pembelian obat di apotik. Pelayanan kefarmasian meliputi penampilan apotik, ketersediaan obat, dan kecepatan pelayanan. Apotik Super Farma termasuk apotik swasta yang dimiliki perorangan. Apotik Super Farma melayani penjualan obat bebas terbatas, dan obat dengan resep dokter. Dari hasil observasi yang dilakukan, ada 15 pelanggan yang diwawancarai mengatakan bahwa sebagian pelanggan merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan karena kurang ramahnya petugas kefarmasian terhadap pelayanan yang diberikan. Namun tidak semua pelanggan dijelaskan tentang informasi obat yang diberikan dan proses untuk melayani pelanggan lama, karena jika ramai pengunjung mungkin petugas kefarmasian kurang memperhatikan pelanggan satu persatu. Tetapi beberapa pelanggan juga merasa puas karena obat yang tersedia di apotik lengkap, ruang tunggu yang nyaman dan bersih. Hasil dari wawancara pemilik dan karyawan apotik, belum pernah dilakukan penelitian atau survei tentang kepuasan pelayanan. Maka Apotik Super Farma layak untuk dilakukan penelitian tentang tingkat kepuasan pelayanan kefarmasian di apotik. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah: bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan farmasi di Apotik Super Farma Kota Jakarta. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan farmasi di Apotik Super Farma Kota Jakarta. Bab 2. Tinjauan pustaka. Definisi kepuasan. Kepuasan pelanggan merupakan reaksi emosional terhadap kualitas pelayanan yang dirasakan, dan kualitas pelayanan yang dirasakan merupakan pendapat penyeluruh atau sikap yang berhubungan dengan keutamaan pelayanan. Dengan kata lain, kepuasan pelanggan adalah kualitas pelayanan yang dipandang dari kepentingan pelanggan. Konsep kepuasan. Perhatian terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan pelanggan telah semakin besar bagi setiap organisasi bisnis dan nirlaba, eksekutif bisnis, dan juga bagi para birokrat dan politisi. Persaingan yang semakin ketat, di mana semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Konsep kepuasan. Kepuasan pelanggan dibangun atas dasar beberapa prinsip yang digunakan untuk menilai suatu organisasi dalam beberapa pelayanan. Tangibles berwujud reliability, keandalan, responsiveness, daya tangkap, asuransi, empati. Pelayanan yang baik terhadap pelanggan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan. Namun tidak sedikit dari perusahaan yang belum memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggannya. Hal ini disebabkan oleh 1. Tidak mengetahui apa yang diharapkan pelanggan. Yang kedua, kurangnya saran dari para pelanggan. Yang ketiga, kurang fokus dalam membangun relasi dengan pelanggan. Yang keempat, kurang memperhatikan terhadap standar pelayanan. Yang
Yang kelima, kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Itulah beberapa hal yang menyebabkan perusahaan kurang memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggannya. Padahal sebenarnya hal-hal tersebut bisa diatasi apabila perusahaan lebih memperhatikan kebutuhan pelanggannya. Ada 5 prinsip utama yang harus dijalankan agar customer menjadi sangat puas atau setidaknya terpenuhi ekspektasinya. Yang pertama, memahami customer. Yang kedua, membuat customer mengerti semua layanan perusahaan Anda. Yang ketiga, menciptakan kesan positif. Yang keempat, senantiasa menggunakan kata positif. Yang kelima, mempertahankan yang sudah baik dan terus melakukan perbaikan. Dimensi kepuasan. Dimensi pelayanan kesehatan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan menurut Parasuraman mengemukakan 10 faktor mempengaruhi kualitas yang ada dengan dirangkum menjadi 5 faktor pokok dalam keunggulan pelayanan, yaitu 1. Bukti fisik, yang kedua reliabilitas, yang ketiga daya tanggap, yang keempat jaminan, yang kelima empati. Metode pengukuran kepuasan. Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan setiap perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya dan pelanggan perusahaan persaingan. Mengemukakan 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ghost shopping. Yang keempat, lost customer analysis. Apotik. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik, yang dimaksud dengan apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gizi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Bahan medis habis pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Pelayanan farmasi klinik di apotik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat,
dan monitoring efek samping obat. Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian berupa 1. Apotik, 2. Instalasi farmasi rumah sakit, yang ketiga puskesmas, yang keempat klinik, yang kelima toko obat, yang keenam praktek bersama. Sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kefarmasian di apotik. Yang pertama, ruang penerimaan resep, yang kedua, ruang pelayanan resep dan peracikan, yang ketiga, ruang penyerahan obat, yang keempat, ruang konseling, yang kelima, ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan ruang arsip. Bab 3. Metode penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif observasional. Responden yang dipilih adalah pelanggan yang membeli di apotik Superfarma dengan menggunakan purposive sampling. Pengambilan data yang digunakan adalah metode survei dengan memberikan kuesioner terstruktur kepada responden yang memenuhi kriteria inklusi. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai Agustus 2021 di Apotik Superfarma Kota Jakarta. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek yang memenuhi kriteria. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan yang membeli di Apotik Superfarma Kota Jakarta. Sampel dalam penelitian ini mengacu pada rumus Sovlin. Apabila dalam 1 bulan diketahui jumlah pelanggan yang membeli dengan resep sebanyak 119 lembar, maka besar sampel yang diambil yaitu 54 responden. Instrumen penelitian. Pengambilan sampel penelitian digunakan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan kuesioner yang terdiri dari 15 pertanyaan tentang kepuasan pelayanan farmasi di Apotik Superfarma. Adapun bentuk lengkap dari daftar pertanyaan tersebut dicantumkan dalam satu lampiran. Kuesioner langsung disebarkan karena sudah dilakukan. Uji validasi dan reliabilitas. Sebelum kuesioner digunakan untuk pengambilan data yang sebenarnya di dalam penelitian, terlebih dahulu uji validasi dan reliabilitasnya. Uji ini dilakukan pada minimal 30 orang yang tidak termasuk responden dan dilakukan di luar lokasi penelitian. Tetapi karakteristik yang sama dengan responden di lokasi penelitian. Kan validitas dan reliabilitas. Prosedur pengumpulan data. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan data sekunder berupa data penunjang yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang diambil dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode survei yang terdiri dari wawancara, kuesioner, studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala Likert dengan menggunakan graduasi tingkat penilaian. Sangat puas, puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Sangat puas poinnya 4, puas 3, tidak puas 2, sangat tidak puas 1. Data yang sudah terkumpul dari penelitian akan dianalisa. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis data deskriptif. Analisis data dilakukan dengan mempresentasikan hasil yang diperoleh dengan cara berikut. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan dengan presentasi sebagai berikut. Terima kasih.